Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Cuk setelah sekian lama. Ada berapa tahun? Berapa bulan ya? 1 bulan lebih ya kita nggak ketemu ya. Ya, mumpung lagi senggang, lagi ada waktu dan lagi ada keluangan, iseng-iseng kita ngumpul di TikTok. Buat yang belum tetap silakan tetap dulu, karena tetap itu gratis, nggak bayar. Ya, Hmm? Lurus kiri, lurus mana? Gimana? Lurus. Oh, kayak udah. Lurus kiri, lurus mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak bisa? Nyaman ya? Nyamanin dong. Comel apa kabar? Irma apa kabar? Oke, setelah sekian lama, ada 1 bulan lebih ya tadi ya. Tadi sampai 1 bulan kan? Di 1 bulan lebih nggak ada online, nggak ada live. Insya Allah kita akan membahas sesuatu hal yang sifatnya nyaman. Karena kadang-kadang kalau semuanya kita ngebahas sesuatu tanpa kenyamanan itu seperti kita duduk tapi dalam keadaan sedang punya hajat atau punya keinginan, tapi yang jelas semuanya itu bisa dikondisikan. Yang baru hadir silakan tap-tapnya, jangan lupa. Hari ini kita bahas nyaman aja. Jadi suatu hal yang nyaman itu kadang-kadang bisa didasari dengan perkara-perkara yang sifatnya itu lebih kepada perasaan atau rasa. Karena kalau semuanya kita bicara perasaan, itu kita bicara tentang prasangka. Cuman prasangka itu kan ada dua ya. Ada prasangka yang disertai dengan keimanan, yaitu sangka baik, dan ada prasangka yang disertai dengan istidraj, pembiaran dari Allah, yaitu sangka buruk. Nah, prasangka ini adalah prasangka suudzon, dan yang satunya husnuzon. Kedua-duanya ini sama-sama berhubungan dengan rasa. Rasa itulah yang membuat kita sampai di sini, sehingga nggak sengaja nampak, mungkin karena kena scroll terus penasaran atau gimana gitu kan, nggak tahu juga ya. Tapi intinya di sini kita hanya akan membahas tentang rasa atau kenyamanan. Karena ketika kita sudah nyaman, sudah enak dalam kondisi yang mungkin pas lagi sendiri atau lagi nelpon pasangan,
kadang-kadang sering keganggu sama perkara-perkara yang sifatnya itu zahir sama batin. Nah, zahir dan batin itu berhubungan dengan perbuatan, dan zahir dan batin itu disebut dengan ikhtiar dan tawakal. Jadi ikhtiarnya itu perasaan yang bertakwa. Takwa di sini maksudnya adalah berpaut hati yang terus-terusan mendekat kepada Allah secara tumanina, takwa namanya. Sedangkan yang ikhtiar ini adalah sesuatu hal kenyamanan yang sifatnya itu perjalanan, seperti kita duduk di teras, kita jalan, kita ngumpul, kita ngobrol di sini, itu berhubungan dengan ikhtiar. Karena kadang-kadang orang butuh ikhtiar untuk kenyamanan itu, bukan karena kita nggak bisa ngumpul atau kita nggak bisa nyambung, bukan, tapi karena kadang-kadang kita ini memang sudah ditakdirkan seperti ini. Kadang-kadang kita memang pengennya itu seperti ini, dan takdirnya memang harus seperti ini. Akhirnya Allah gerakannya ya seperti ini. Kita bisa ngumpul di sini juga karena semuanya sudah ditentukan oleh yang bersangkutan. Taruh skip dulu. Ada siapa tadi? Enggak dong. Jadi rasa nyaman itu kadang-kadang berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan zahir, berhubungan dengan batin, berhubungan dengan perbuatan. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan pun kita akan bingung, kenapa kita nggak nyaman. Mungkin itu disertai dengan perkara-perkara yang tidak diridhoi secara zahir dan batin. Dibaca. Hingga ketika kita melakukan sesuatu pun itu disebut dengan perbuatan. Dan sesuatu hal yang kita lakukan atau sesuatu hal yang kita perbuat itu berhubungan dengan AMAL. Dibaca amal. Maka segala sesuatu yang dilakukan atau diperbuat atau dijalani itu disebut dengan amal. Namun di sini juga ada dua hal yang harus kalian ketahui, bahwasanya perbuatan, lelakon atau perjalanan yang kita lakukan itu berhubungan dengan dua hal, yaitu yang pertama amal lan terpuji, yang keduanya adalah amal lan tercela. Yang pertama amalan terpuji. Amalan terpuji berhubungan dengan Quran surat Wal As ayat 3 ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu Wal As innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil wa tawassaw. Ya pokoknya itulah ayat kedua atau ayat ketiganya. Tapi intinya pada dasarnya yang ada di dalam amalan terpuji itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu tidak akan jauh dari keyakinan atau keimanan atau pemahaman atau keteguhan.
Dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad, tentu kita menjawab sallallahu alaihi wasallam, bersabda, "May yuridillahu bi khairan faqihu biddin." Jika Allah menginginkan kebaikan, Allah akan berikan pemahaman tentang agamanya. Jadi kebaikan itu akan mewujud pada pemahaman, dan pemahaman yang wujud di sini adalah pemahaman tentang agamanya. Kalau selain itu berarti kita keliru. Jadi intinya kalau semuanya kita memang nggak punya apa-apa untuk diandalkan untuk melakukan sesuatu hal yang bersifat agama atau sesuatu hal yang bersifat tentang perkara-perkara hukum Allah, lakukan aja kebaikan. Nonton YouTube, dengerin ceramah itu kan juga kebaikan. Terus belajar baca-baca Al-Quran sesuai dengan makna-maknanya itu juga kan kebaikan. Baca hadis itu juga sama, kebaikan juga. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu akan nampak jelas sesuai dengan circle kehidupan kita, teman-teman. Ngumpul sama teman untuk berbuat baik, berkumpul mengumpulkan dana untuk sesuatu hal yang bermanfaat, itu juga akan menimbulkan kebaikan. Maka dari kebaikan-kebaikan itu akan timbul sebuah makna itu akan menjadi sesuatu hal yang bercahaya, yaitu ma'ani. Kalau dalam bahasa kitab disebut dengan tiful ma'ani. Dan tiful ma'ani itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya sah-sah saja ketika kita mengatakan bahwasanya tiful ma'ani itu adalah Allah. Sehingga ketika kita mengatakan tiful ma'ani itu adalah Allah, yang dimaksud di sini adalah cahaya yang menunjukkan titik terangnya. Titik terangnya tentang kebenaran yang berhubungan dengan kebaikan. Kebenaran dan kebaikan akan menunjukkan pemahaman tentang agamanya. Sehingga ketika sampai kepada hal itu, kita akan yakin seyakin-yakinnya, kuat sekuat-kuatnya, dan teguh seteguh-teguhnya. Intan surullaha yankurkum. Intan surullaha yankurkum. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu. Intan surullaha yankurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Jadi bukan hanya ditolong, tapi juga diteguhkan keyakinannya, keimanannya, dan pemahamannya. Allah akan teguhkan. Kalau kalian percaya dengan ayat itu dan kalian jalani ayat itu sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan yang beradab, insya Allah semuanya akan berlaku dan berjalan sesuai dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan, yaitu may yuridillahu bi khairan faqihu biddin. Jika Allah menginginkan kebaikan, Allah berikan pemahaman tentang agamanya. Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Lagi-lagi kita kembali kepada tema yang awal, yaitu prasangka atau perasaan yang berhubungan dengan kenyamanan. Sehingga ketika kita merasa diri kita nyaman, maka Allah pun akan memberikan kenyamanan itu. Sampai pada halnya Allah akan tunjukkan apa yang sudah Allah tetapkan. Entah itu perkara-perkara yang sifatnya zahir ataupun sifatnya batin. Entah itu perkara yang sifatnya halus ataupun lembut. Ataupun entah itu yang sifatnya gelap ataupun putih. Misalnya semua itu akan nampak jelas sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Sebagaimana ketika kalian mendengarkan hentakan di atas genteng, itu kalian nggak bisa ngelihat, tapi kalian bisa merasakan apa yang jatuh, apa yang nampak. Itu kalian bisa ngerasain sesuatu hal itu secara zahir dalam mata batin, walaupun kalian nggak lihat. Ketika saya mengatakan di depan kalian ada bunga, ketika saya mengatakan di depan kalian ada sesuatu hal yang berwujud cahaya, dan ketika
saya mengatakan sesuatu hal itu nampak seperti di taman-taman surga, itu kalian akan bisa merasakan bahwasanya itu ada dan nampak dalam keimanan kalian. Dan keyakinan, kebaikan, dan ketulusan yang kalian lakukan itu akan mewujudkan pada pemahamannya tentang kenyamanan itu, tentang perasaan itu, tentang rasa itu. Sehingga kalian pun bisa menyadarinya secara zahir dan batin bahwasanya yang namanya kenyamanan itu akan terasa indah jika disertai dengan rasa yang ada di hati. Namun hati ini hanya akan sampai kepada perasaan. Maka dari itu kita butuh yang namanya rindu atau fuad, sehingga zauq yang nampak dalam hati, setelah hati kan ada dalam hati, itu terasa cahayanya, kedekatannya, sayangnya, rindunya, cintanya, kasihnya, sayangnya, semuanya nampak. Secara pandangan mata pun akan terlihat. Bahkan ketika melihatnya itu akan meneteskan air mata. Walaupun air mata itu tak terlihat, tapi cahaya itu akan nampak dalam bentuk rahmatnya. Karena bagaimanapun juga air mata yang nampak menetes di dalam pipi itu salah satu dari bagian rahmatnya. Jadi bukan karena gimana-gimana ya. Oke guys, setengah jam kayaknya cukup ya buat posting-posting di YouTube atau di Instagram. Jadi saya tutup. Semoga kalian bisa nyaman malam ini dan seterusnya. Dan kalian bisa melihat taman-taman surga itu di hadapan kalian sebagaimana yang tadi kalian lihat di hadapan kalian. Dan itu adalah bagian dari rasa yang nampak dalam hati, yaitu sayang kita, rindu kita, kasih kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk selanjutnya saya undur diri dari hadapan kalian semuanya. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah, dan segala sesuatu yang salah itu karena Bang Jo, manusia biasa yang tidak sempurna. Jadi jika ada salah kata maka maafkanlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ana sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazakallahu ana sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu.